Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di diskusi simposium ruang berpikir progresif yang mana diskusi ini sudah mencapai uh, dalam angka 239 dari 2 tahun sebelumnya, bahkan sampai 3 tahun. Uh, Alhamdulillah yang sangat luar biasa. Pada bulan November ini teman-teman simposium akan membahas yang namanya dengan culture studies atau kajian budaya, yang mana dari sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Roy William, dan juga sebelumnya lagi itu kalau tidak salah apalah, siapa kak? Jane Baudrillard. Yang minggu kedua adalah Raymond William. Nah, minggu ketiga ini kita akan membahas salah satu tokoh yang cukup populer pada masanya itu, yaitu adalah Stuart Hall. Yang mana Stuart Hall di sini aslinya membahas yaitu adalah perihal representasi budaya. Yang mana representasi budaya, sebelum mengarah terhadap kajian kita, untuk lebih mendalamnya itu perihal kajian pada sore kali ini, ada kalanya kita mengetahui siapa sih si Hall gitu. Stuart Hall ini. Stuart Hall lahir di Kingston, Jamaika pada tahun 3 Februari 1932. Nama aslinya beliau adalah Stuart Henry McPhail Hall. Nama apa ya? Nama anggaplah mungkin nama ras mungkin ya, atau nama kepanjangannya gitu. Stuart Henry McPhail Hall, yang mana beliau itu lahir dari keluarga kelas menengah. Kita ketahui bahwa keluarga kelas menengah ke atas ini dalam tanda kutip udah bisa menikmati hidup dengan bisa beli buku, bisa belajar dan sebagainya. Stuart Hall di sini meninggal pada tanggal 10 Februari di London, England waktu itu, 2014. Beliau meninggal pada umur 82 tahun. Adapun beberapa pencapaian di situ adalah aslinya lebih seru ketika Stuart Hall di sini dikaji sebulan keempat. Karena yang mengajak awal mula si Hall, Hall ini yang mengajak adalah Richard Hogarth. Yang mana Richard Hogarth itu minggu berikutnya ya kak. Bulan berikutnya Richard Hogarth. Aslinya yang mengajak Hall salah satunya adalah Hogarth yang bergabung dalam kajian budaya. Waktu itu ada suatu media namanya New Life Review pada tahun 1950. Ini salah satu bentuk penerbitan di situ, yang mana Hall di sini sampai bisa menjadi ketua direktur utama waktu itu. Nah, New Life Review ini pada masanya memang mempunyai pengaruh besar, sehingga dari itu Hall juga terutama dalam pusat kajian budaya waktu itu. Pada tahun 1964 Hall diundang di Hogarth untuk masuk pusat kajian budaya itu. 1950 dia bisa menjadi direktur di situ. 1972 sampai 1979 barulah di sini Hall menjadi direktur, membahas kajian perihal ras, gender dan sebagainya. Pada tahun 1979 Hall menjadi profesor sosiologi di Universitas Terbuka Inggris. Pada tahun 1995 sampai 97 menjadi presiden Asosiasi Sosiologi Inggris.
dan juga dinobatkan sebagai Profesor Emeritus. Nah, Profesor Emeritus ini kalau tidak salah dia itu pernah apa ya? Pernah alumni dari salah satu lembaga lah, universitas, tiba-tiba ditarik lagi sehingga dinobatkan menjadi Profesor Emeritus di situ. Istri dari Hall itu sendiri adalah Catherine Hall. Beliau dosen sejarah feminis Inggris modern. Adapun karya-karyanya itu cukup banyak pada tahun 1960. Ya mohon maaf karena nggak ada apa ya, tahun-tahunnya, hanyalah tahun-tahunnya gitu. Ada 1960, 1970, 1980, 90, 20 sampai 2010-an gitu. Karena hal itu meninggal pada 10 Februari pada tahun 2014 di umur yang ke-82. Yang jelas ini sudah dapat jatah berapa itu? Kan nyatanya kan untuk umat Nabi Muhammad itu yang jelas sampai 60 gitu kan. Berarti 60, 70, 80. Punya jatah 22 tahun. Adapun peninggalan Hall ini adalah yang pertama yaitu perpustakaan Stud Hall di Rivington Place, Shoreditch, London, berdiri pada tahun 2007. Ada juga Yayasan Stud Hall. Kalian bisa lihat, kita bisa melihatnya, ketik Yayasan Stud Hall di situ. Ada medianya juga. Dan pada tahun 2014 gedung koleksi Goldsmiths Universitas London dinobatkan ataupun diubah namanya menjadi Gedung Profesor Stud Hall pada tahun 28 November waktu itu. Adapun ide ataupun gagasan yang melatar belakangi hal itu sendiri adalah dipengaruhi dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Karl Marx, Antonio Gramsci, Raymond William, Louis Althusser, dan juga Michael Foucault. Fokus ataupun ide dari hal itu sendiri adalah aslinya ini hal itu lahir setelah pasca Gramscian di situ. Jadi kajiannya itu perihal kajian budaya ataupun hegemoni itu sendiri. Nah, lanjut ya. Dalam beberapa literatur menulis bahwa kajian budaya seolah-olah tumpang tindih pada biografi saya itu sendiri. Karena yang jelas hal itu melihat budaya pada tahun awal mula budaya itu kan lahir 1950 sampai 1960-an. Kajian budayanya itu. Yang jelas bahasanya hal itu perihal kajian budaya ini tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan di situ. Latar belakang yang melatar belakangi adanya kajian budaya itu sudah banyak sekali, terutama setelah pasca perang di situ, pasca perang dunia. Pergeseran dan juga penggabungan antara kelas atas, kelas bawah, konsumerisme yang membludak waktu itu, yang melonjak sehingga menyebabkan dampak yang sangat luar biasa dalam politik dan juga sosial. Imbasnya nanti ketika ada persoalan antara politik dan sosial, budaya juga dipengaruhi waktu itu. Sehingga bagi hal itu sendiri disebut dengan istilah hegemoni konservatif di situ. Jadi adanya semacam kebiasaan dulu yang menghegemoni sehingga mempengaruhi ranah politik dan sosial. Nah, hal melihatnya awal mula budaya itu dengan beberapa pandangan, salah satunya adalah pergeseran dan penggabungan antara kelas atas dan juga kelas bawah, yang mana kalau istilahnya sekarang ini antara kaya dan miskin lah gitu. Dulu itu kan
orang miskin yang jelas sulit untuk menonton TV. Nah, sehingga untuk menonton TV itu harus ke warkop kah, ke juga ke balai desa dan sebagainya. Nah, hal melihatnya di situ ada semacam bentuk pergeseran budaya di situ. Adanya televisi, adanya eh, dengan beberapa hal yang membuat seolah-olah manusia itu untuk tetap memiliki akan suatu hal. Karena dengan pemilikan tersebut yang jelas dia akan menaiki tangga yang lebih tinggi daripada orang lain gitu. Nah, oleh sebab itu bagi hal sendiri adanya pembagian strata sosial yang cukup signifikan yang jelas ada semacam bentuk kontradiksi di situ. Yang jelas kan orang miskin tentunya dia akan tidak memikirkan kebahagiaan. Dia hanya memikirkan bagaimana dia untuk hidup di situ. Nah, sedangkan orang kaya dia menikmati hidupnya itu. Ini yang membuat kontradiksi yang cukup signifikan di situ. Contohnya semisal tentunya orang miskin yang dalam tanda kutip pendapatannya kurang mampu untuk beli kopi, dia nggak beli kopi. Berbeda dengan yang udah dengan pendapatan yang cukup lumayan lah. Sehingga dia akan berani untuk membuat suatu fenomena dengan kata info-info, misal. Ini kan misal. Dan sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya bentuk info-info itu secara simbolik akan melahirkan makna bahwasanya dia menunjukkan waktu untuk ngopi. Ini contohnya. Berbeda dengan yang yang misalkan udah bekerja dan sebagainya. Mereka nggak akan peduli dengan info-info itu. Mereka lebih memilih untuk bekerja, bagaimana melihat masa depan dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya, kurang tahu nggak untuk info loker. Nah, oleh sebab itu bagi hal kehidupan mereka, kehidupan yang seperti itu membentuk sebuah pola kebudayaan katanya. Makanya saya berani mengatakan budaya yang terbaik adalah budaya baca buku dan ngopi. Wede. Ini ngeri kayaknya ya. Ini kalau manggil dari pendapat atau melihat latar belakang gimana hal itu melihat gejolak perbedaan budaya di situ, perbedaan kehidupan dan sebagainya. Nah, lanjut ke representasi. Bagi hal representasi adalah kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan. Yang mana budaya itu terbentuk dari makna dan bahasa itu sendiri. Terbentuk dari makna dan bahasa. Nah, sehingga dari hal tersebut representasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Nah, ini yang cukup luar biasa karena yang jelas komunikasi itu untuk saat ini kita tidak jauh dari yang namanya media. Nanti akan ada beberapa pandangan hal perihal pendekatan media itu pakai pendekatan apa saja. Yang menarik adalah kalau bagi saya itu sendiri adalah interaksi sosial. Karena interaksi sosial ini kan lebih mengarah pada seorang individu itu berinteraksi, menjalin komunikasi dengan lawan jenisnya, dengan orang lain sehingga membentuk yang namanya interaksi sosial. Bahasa singkatnya interaksi sosial adalah timbal balik dari suatu komunikasi itu sendiri. Nah, kalau versinya hal adanya representasi ini sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial yang mana mengarah terhadap suatu bentuk kehidupan masyarakat dengan adanya komunikasi. Yang jelas komunikasi tidak akan lahir dari bahasa ataupun simbolik. Dan seperti itu. Karena yang jelas bahasa ini sangat penting lah. Guna pertama untuk berinteraksi, bersosial.
Representasi budaya bagi hal itu sendiri adalah semacam pembentukan pola makna yang agak ini apa namanya, agak mengarah terhadap bagaimana manusia itu memahami suatu konsep ataupun pola dari kehidupannya itu sendiri. Sehingga ada beberapa pendekatan-pendekatan ataupun budaya, istilahnya kalau hal itu ada yang menyebutkan kalau kita baca buku komunikasi perihal media maka kita lebih mengarah terhadap medianya, cuma ada yang mengarah terhadap kalau kita mengkaji yang namanya representasi budaya maka ada beberapa pendekatan-pendekatan, salah satunya adalah pendekatan reflektif. Pendekatan ini lebih asik disingkat atau ditulis saja ya? Pendekatan. Yes. Oh PDKT, oke sip. Setuju saya mas. Yang pertama yang pertama adalah PDKT, widih ngeri ini kayaknya ya. Ya sorry lah mbak, sorry. Kan asik. Terima kasih usulannya mas. Diksinya luar biasa. Ada PDKT reflektif yang mana PDKT reflektif ini bahasa ataupun budaya itu sebagai cermin. Sehingga dari cermin tersebut memantulkan beberapa makna yang harus pertama diterjemahkan kembali ataupun ya bagaimana budaya itu memberikan makna suatu pemahaman bahwa di masyarakat tersebut ada budaya. Misalkan nih, budaya Madura itu kan identik dengan yang namanya ada istilahnya malam Jumatan ataupun malam sebelasan. Nah, sehingga adanya budaya tersebut itu mencerminkan makna bahwa di setiap daerah itu ternyata memang ada istilahnya koloman ya. Kalau masyarakat utara itu menyebut masyarakat utara. Sorry mas ya. Tak kira kayaknya ini ya. Sorry kepada masyarakat utara. Oke lah. Daerah-daerah yang agak pesisir misalkan, dia menyebutkan koloman. Nah, yang jelas koloman itu membentuk suatu kebudayaan sehingga dari budaya itu menunjukkan bahwa di desa tersebut itu memang ada semacam koloman dengan nilai-nilai leluhurnya. Ya kan jelas kan? Dengan nilai-nilai religiusitasnya yang sangat luar biasa di situ. Nah, pendekatan reflektif ini hanya menunjukkan akan hal itu gitu. Nah, sehingga makna yang disebut dari budaya sebagai cermin itu adalah makna itu tergantung bagaimana objek, ide ataupun peristiwa yang terjadi waktu itu. Karena yang jelas koloman itu memberikan makna yang sangat luar biasa. Makna yang bisa dibilang sebagai salah satunya adalah menghargai ataupun ingin mengingat nenek moyang gitu. Ingin menghargai ataupun mendoakan nenek moyang kan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah PDKT intensional. PDKT intensional ini lebih mengarah terhadap bagaimana budaya di suatu masyarakat itu sebagai ataupun komunikasi terhadap peristiwa yang akan terjadi. Nah, contohnya, semisal kembali terhadap koloman, misal koloman.
pada hari, anggaplah tanggal 10 malam hari 11, Koloman itu Koloman sebelasan istilahnya lah. Oke lah, Koloman sebelasan. Dia menunjukkan bahwa hal tersebut mengkomunikasikan terhadap masyarakat daerah tersebut bahwa nanti malam itu akan ada Koloman sebelasan di situ. Nah, ini kalau pakai pendekatan intensional, artinya ada semacam akomodasi peristiwa yang luar biasa sehingga masyarakat pedesaan ataupun masyarakat yang sekiranya di sekitar daerah tersebut itu memahami bahwa ketika tanggal 10 untuk malam 11 di sana itu akan ada Koloman sebelasan, sehingga tidak sungkan mereka untuk bertanya malam ini di rumah siapa gitu. Semisal bertemu di jalan misalkan, bertemu di warung kopi dan sebagainya. Nanti malam ada Koloman sebelasan. Nah, aduh. Sehingga dengan adanya PDKT intensional ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih tertuju bagaimana peristiwa ataupun Koloman sebelasan itu terjadi di situ. Hingga menunjukkan apa istilahnya ya, lebih ke mengarah terhadap kesepakatan bersama mungkin. Kesepakatan bersama untuk memahami bahwa Koloman sebelasan ini di rumahnya siapa gitu. Ini secara tidak langsung sudah menunjukkan makna yang yang memberikan komunikasi di situ, memberikan simbol bahwa tanggal 10 Tanggal 10 malam tanggal 11 itu ada Koloman sebelasan di situ. Nah, yang ketiga yaitu PDKT konstruksional atau PDKT konstruksi. Ini agak sama dengan pendekatan PDKT reflektif, hanya saja PDKT konstruksi di sini lebih mengarah terhadap simbol-simbol seperti suara, gambar, foto. Simbol-simbol ketika kita menyadari di masyarakat pedesaan itu adalah ketika hari Kamis misal ataupun Koloman Jumatan. Biasanya di pedesaan itu ada semacam siaran langsung yang berbentuk suara. Bahwasanya malam ini ada Koloman di rumahnya ini ba'da maurib. Nah, itu kalau versi hal itu menunjukkan semacam PDKT konstruksi dari representasi budaya itu sendiri. Nah, sehingga PDKT konstruksi ini lebih mengarah terhadap suara, foto, ataupun gambar. Contohnya lagi yang jelas kalau PDKT konstruksi ini semacam mungkin teman-teman simposium yang bergabung di grupnya, mereka akan mendapati semacam pamflet. Pamfletnya itu biasanya di hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Jadi satu hari sebelum kajian itu sendiri. Nanti akan ada semacam gambar, foto yang memberikan makna bahwa minggu ini ada kajian dengan tema bla bla bla. Misalkan pematerinya adalah Mbak Winda Riana gitu. Riana. Mungkin hanya itu yang nanti selebihnya bisa didiskusikan. Karena yang jelas kita ini di sini adalah tujuannya yang pertama adalah diskusi, poinnya adalah diskusi tentang representasi budaya ataupun dengan sebagainya, dan dipersilahkan terhadap audien pakai pendekatan apa saja itu terserah. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, dipersilahkan, yang mungkin ada pertanyaan dan sebagainya dipersilahkan. Terima kasih telah menyampaikan tentang budaya. Juga saya juga demen dengan ketika membahas tentang budaya gitu.
Tapi ada dan juga memang budaya ini pas gitu karena ulama-ulama terdahulu itu masuk Indonesia itu memang dengan budaya. Makanya saya suka gitu belajar budaya sehingga tadi bilang ke Kak Jalal mau ikut gitu. Coba, tapi pertanyaan yang saya impikan misal jadi sekarang nih kan banyak milenial atau anak muda dan juga bagi perempuan gitu lah. Itu seakan-akan ada budaya khas mereka, seakan-akan mereka itu memberikan budaya pada dirinya, seperti pacaran gitu. Lah saya tanyakan kan tadi PDKT gitu. Enggak, pacaran itu apakah memang termasuk budaya atau memang jajahan dari orang-orang luar pada bangsa kita Indonesia khususnya? Karena kebanyakan ketika ada anak-anak milenial sekarang khususnya lebih memfokuskan pacaran gitu, ketimbang dia memajukan sinergi-sinergi dirinya atau cita-cita dirinya gitu. Apakah pacaran itu memang termasuk budaya atau jajahan gitu? Nah, mungkin gitu yang saya tanyakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya barusan. Menyikapi perihal pacaran, emang ini memang seolah-olah dari dahulu emang Mas. Kalau kita mengarah terhadap bentuk asli diksi, ya kan, bahasa, di sampingnya sampean itu ada ahli bahasa Mas. Diksinya itu awalnya akan pacar gitu. Ya, nah yang mana pacar ini kalau masyarakat terdahulu itu digunakan sebagai bentuk acara yang mana acara tersebut pacar itu digunakan 7 hari sebelum acara akad nikah. Awalnya lah. Oleh sebab digunakan terutama oleh si cewek misalkan. Kan nggak ada punya mbak. Pacar. Nah, istilah penggabungan diksi ada tambahan an di situ itu kurang tahu juga saya Mas. Sehingga yang jelas adalah kalau bagi saya ketika mengajar terhadap pacaran itu saya rasa kalau pakai pendekatan budaya ini kan selesai kan yang diksi selesai kan ya. Pacar itu selesai. Pacar itu adalah suatu ya alat-alat itu digunakan sebelum 7 hari sebelum pranikah di situ. Sehingga di akad nikah si cewek itu sudah pacarnya itu udah mulai runtuh gitu. Beda Mbak, beda. Ada mic di situ. Nah, ketika lebih spesifik pacaran, apakah itu budaya dari dulu atau memang dari generasi-generasi sebelumnya? Apakah pacaran tersebut itu adalah bentuk orang-orang barat untuk menghancurkan generasi Islam misalkan ya, gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan representasi budaya sesuai dengan hal, pacaran itu termasuk budaya. Pacaran itu termasuk budaya. Cuma kita pakai PDKT reflektif saja ya. Yang mana budaya itu sebagai cermin untuk memantulkan makna yang benar. Sayangnya Mas, ketika dibenturkan dengan pacaran saat ini, mereka tidak menggunakan pacaran itu dengan hal-hal yang benar. Mereka lebih ya mohon maaf lah, sorry to say gitu. Ada semacam bentuk kontradiksi yang sangat luar biasa di situ ketika ada pacaran. Bahkan saya setuju ketika diksi pacaran itu diubah dengan diksi kasih sayang di situ. Karena ketika melihat bahwasanya diksi kasih sayang itu yang jelas adalah harus ada beberapa ilmu-ilmu agama yang disalurkan di situ. Misalkan nyentuh ataupun salaman itu harus istighfar 500 kali Mas. Di Riyadhus Shalihin dijelaskan baginda Nabi itu kan bab akhir, bab istighfar itu menjelaskan setiap hari, every day itu beliau kan 100. Nah kalau kasih sayang itu digunakan tiba-tiba menyentuh, makanya harus istighfar 500 kali gitu. Ya diusahakan janganlah. Karena kan termasuk asusila yang Mbak. Tidak baik kan gitu kan. Amoral, tidak bermoral di situ. Karena bukan haknya di situ Mas. Nah, apakah budaya juga termasuk konsep orang-orang luar? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya, karena
memang hal menarik dari masyarakat kita saat ini ketika mereka itu menggunakan ataupun meniru orang-orang barat. Nah, ini yang sangat disayangkan aslinya karena mengingat dulu itu pejuang-pejuang salah satunya para sunan dan leluhur-leluhurnya untuk mengislamkan Indonesia, mengislamkan Nusantara itu memang pakai pendekatan budaya. Nah, ini makanya ada semacam mungkin ada batasan di situ yang lebih mengarah terhadap kenapa generasi-generasi saat ini itu tidak suka terhadap pendahulu-pendahulunya misalkan. Lebih suka terhadap yang ngetren, yang banyak followersnya misal, banyak penontonnya dan sebagainya. Intinya yang gaul lah. Kan seperti itu untuk saat ini. Ya, mungkin hanya itulah dari saya. Mungkin dari teman-teman ini tentang pacaran, Mbak. Sampean enggak ini kan? Oke, silakan. Saya ingin menanggapi sekaligus bertanya juga. Pertanyaan yang menanggapi tadi mungkin kalau pacaran begitu yang bisa diambil itu simbolnya mungkin ya. Simbolnya itu kan kalau pacar itu kan melekat gitu kan. Itu seolah-olah membukti bahwa dia sudah ada yang memiliki gitu. Mungkin kan begitu. Mungkin yang kalau kita nonton di filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk kan bagaimana Zainuddin melihat tangan Hayati yang sudah menggunakan pacar, itu juga salah satu bentuk bagaimana dia sudah menjadi milik orang lain gitu kan. Terus yang ingin saya tanyakan begini. Tentang tadi ada representasi pendekatan dari beberapa tadi ada reflektif, intensional, konstruktif dan lain sebagainya. Itu kan tadi pemantik menyinggung tentang makna, tentang bahasa. Yang saya tanyakan pertama tentang bahasa. Kita tahu bahwa bahasa itu sesuatu yang perangkat lunak lah kalau dalam komputer itu ya. Perangkat lunak, bagaimana itu menjadi media, alat berkomunikasi, bagaimana itu menciptakan budaya juga, bagaimana itu mengkonstruksi sebuah bahasa juga. Yang saya tanyakan adalah dalam perkembangan bahasa atau dalam perkembangan bagaimana misalnya suatu bahasa kan tidak konstan tuh. Misalnya ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam pendekatan yang mana dan bagaimana itu bisa merefleksikan jika misalnya ada pergeseran dari bahasa itu sendiri. Yang kedua tentang budaya. Sama seperti begini, saya sempat berpikir kenapa orang sekarang itu lebih fanatik dengan simbol, bukan masalah dengan simbol ya, istilahnya misalkan begini, Islam di Madura misalnya, Islam yang paling melekat itu Islam simbolis. Bagaimana kita melihat Islam dengan simbol-simbol, bagaimana kita memaknai itu dengan simbol-simbol dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir jangan-jangan itu adalah salah satu dampak karena Wali Songo dulu menyebarkan agama menggunakan budaya. Sehingga kalau dulu budaya, misalnya di masa lalu budaya nenek moyang kita, mungkin pesannya maknanya nyampe ke mereka. Bagaimana niatnya Wali Songo itu mensiarkan agama dengan budaya, tapi esensinya sampai gitu kan. Cuman yang diteruskan sampai sekarang itu bukan esensinya, tapi budayanya. Tapi simbol-simbolnya itu sama seperti misalnya kalau bukan koloman ya, misalkan ada acara atau apapun itu yang masih kita lestarikan sampai sekarang, sebuah tradisi yang masih kita lestarikan sampai sekarang, itu seolah-olah kita hanya melihatnya sebagai sebuah acara, sebagai sebuah simbol lah, tidak ada makna di situ. Itu mungkin salah satu kita melihat ada pergeseran. Simbolnya tetap, tapi yang bergeser adalah maknanya. Bagaimana suatu hal melihat itu? Terus yang kedua, misalkan maknanya yang bergeser. Iya, gitu aja sih. Itu aja lah. Oh iya, ya terakhir. Islam kan saya pernah, salah satu dosen saya pernah menjelaskan tentang bagaimana sebuah budaya itu masuk menggunakan dua hal, dua alur lah. Yang pertama informatif, ada yang kedua adalah performatif gitu. Informatif bagaimana misalnya tadi kita meyakini Koloman itu menggunakan riwayatnya begini misalnya. Kita menggunakan bukan prewed, riwayat. Kok kodenya yang itu terus ya? Misalnya apalagi bro? Misalnya tahlil misalnya atau apapun lah gitu kan. Yang kita kenal itu sebagai sanad lah, sebagai sanad bahwa kamu nanti kalau misalkan begini gitu. Kita semuanya menggunakan bahasa.
Apakah itu juga salah satu bentuk eh, bagaimana Stuart Hall melihat bahwa bahasa sebagai cerminan atau atau dia lebih cenderung kepada yang performatif. Simbol itu hanya sebagai apa sih? Transformasi. Tapi dua-duanya sama-sama, yang satu lebih fokus pada maknanya, yang satu pada fokus pada simbolnya. Saya ingin melihat itu menggunakan Stuart Hall seperti apa sih. Itu aja sih dari saya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebudayaan sebagai simbol, maksudnya di antara simbol budaya adalah bahasa gitu. Jadi di antara, ya saya tangkapnya begitu. Jadi di antara wujud merepresentasikan budaya adalah melewati bahasa gitu. Makanya bahasa menjadi salah satu di antara merepresentasikan budaya kita. Apa tadi kalimat yang pertama saya katakan? Yang berdua? Iya, jadi di antara bagian dari representasi budaya itu adalah bahasa. Dan bahasa kalau saya ikuti tadi juga merupakan bagian dari simbol. Bahasa sebagai simbol gitu. Karena kalau kita lihat budaya masyarakat itu juga ciri khasnya bisa dilihat dari bahasanya kan. Kayak Indonesia umpamanya. Budaya yang ada di Indonesia itu kayak tahlilan atau ya di Madura gitu, tahlilan. Padahal di tahlil itu kan bahasa Arab, tahlil. La ilaha illallah kan. Tahlil kan la ilaha illallah. Kalau tahmid alhamdulillah kan, basmalah. Tapi ada kata tahlilan. Ya, qabil ya. Ini juga wujud apa ya? Wujud dari adanya pernikahan, maka ada bahasa qabil tuh gitu kan. Jadi bahasa itu cerminan dari budaya tersebut gitu. Nah, di ranah ini saya juga punya pandangan gitu bahwa memang kalau dalam kajian sastra, dalam kajian bahasa, kajian tulisan itu juga bahasa juga dianggap sebagai simbol. Jadi bahasa dianggap sebagai simbol. Karena apa ya? Untuk mengetahui makna sesuatu atau maksud dari sesuatu hal, itu kita jadikan kalimat itu sebagai simbol gitu. Contoh kalimat aku akan selalu ada untukmu. Itu kan kalimat persuasif kan. Kalimat untuk memotivasi pasangan. Berarti anggaplah simbolnya kalimat cinta namanya. Aku kecewa sama kamu namanya. Itu umpamanya simbolnya adalah kekecewaan atau ketidakpercayaan. Jadi setiap kalimat, setiap bahasa itu kalau dalam kajian sastra untuk lebih mudah mengetahui makna yang tergandung di balik bahasa itu, maka menjadikan bahasa itu sebagai simbol. Setiap orang berkata, umpamanya satu kalimat penuh, orang ahli sastra itu langsung dikasih tanda dalam otaknya, oh ini tandanya atau simbolnya ini gitu. Makanya cara mudah mengetahui maksud seseorang bagi ahli sastra atau ahli bahasa itu setiap kata dari pembicara atau dari penulis itu sudah ada simbolnya masing-masing. Oh lebih banyak negatifnya, lebih banyak positifnya. Itu ilmu simbolis gitu ya, dalam sastra. Nah gitu. Jadi mungkin saya cuma bisa sharing di sini bahwa ya di antara bagian dari representasi budaya adalah bahasa. Jadi budaya bisa direpresentasikan dengan bahasa dan ya menganggap bahasa sebagai simbol atau tanda dari budaya itu sendiri gitu. Karena setiap masyarakat kan beda-beda kan. Kalau di Bangkalan umpamanya cara menyimbolkan orang lain dari dirinya adalah seperti kamu adalah hedeh kan. Kalau di Makassar menyimbolkan orang lain selain dirinya adalah beun dan lain-lain. Ya mungkin saya bisa sharingnya di situ. Jadi
memang kalau dalam kajian sastra sendiri, bahasa itu kalimat dan ucapan untuk lebih jelas mengetahui makna di balik itu adalah menjadikan bahasa itu sebagai simbol gitu kan, simbol gitu. Saya ingin menambah dari pertanyaan Mbak Winda. Sebenarnya apa yang saya ingin tanyakan ini sudah disampaikan, cuman saya ingin eh, mendetailing secara eh, kajian historis tentang budaya itu sendiri. Oke, dalam sudut pandang Strauss-Hall, budaya itu adalah hal yang tersimbolisasikan melalui bahasa salah satunya gitu. Oke, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita mengetahui sebelum budaya itu yang tersimbolkan itu bagaimana cara mengetahuinya gitu. Sebelum budaya menjadi simbol, oke lah kayak Koloman. Koloman sudah menjadi simbol. Bahwasannya Koloman itu rentetannya seperti ini dari 1 sampai A gitu. Kayak gitulah kira-kira. Cuman untuk mengetahui bahwasannya simbol Koloman itu sudah tersimbolisasikan, itu bagaimana gitu. Yang kedua, karena ini konstruk dari bahasa, tentunya setiap orang yang menerima sebuah informasi yang terbahasakan, tentunya kan memiliki representasi tersendiri atau memiliki pengertian sendiri. Misal, kata Mas Jalal, Ustadz Jalal gitu, selaku budayawan, katakanlah Mas Jalal ini adalah budayawan gitu. Dan saya selaku orang yang pengamat tentang budaya gitu. Dan Mas Jalal itu memberikan sebuah formulasi tentang mengenai sebuah budaya yang mungkin ini budayanya adalah asimilasi, penggabungan dari budaya satu dengan budaya dua gitu. Dan karena budaya yang disampaikan oleh Ustadz Jalal itu kepada saya, tentunya saya si penerima informasi dari Ustadz Jalal selaku budayawan, tentunya saya memiliki pengertian tersendiri kan. Nah, untuk itu bisa jadi antara yang disampaikan Ustadz Jalal dengan saya itu berbeda maknanya gitu. Nah, itu bagaimana Strauss-Hall itu Strauss-Hall ya apa sih? sorry. Ya, bagaimana dalam pandangan Strauss-Hall memandang hal yang sedemikian? Bisa dipahami ya mungkin dari pertanyaan saya. Oke. Ya, mungkin itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal bahasa dengan adanya perubahan sehingga maknanya itu bergeser, kan gitu ya Mbak? Dengan juga barusan ditambahkan mungkin dari Mas Jalal nggak ada pertanyaan ya, nggak ada pertanyaan, cuma lebih menjelaskan adanya budaya lebih mengarah terhadap bahasa itu penting untuk membentuk suatu budaya. Nah, perihal bahasa dengan pergeseran dari beberapa makna itu memang kita harus melihat dengan adanya perkembangan zaman, adanya media dan sebagainya, itu perlu kita melihatnya di situ. Cuma apakah setiap perubahan tersebut simbolnya ataupun tandanya itu apakah akan sama, apakah akan berbeda juga? Nah, ini kan tergantung bagaimana kita melihat secara subjektivitas di situ. Hanya saja yang menarik adalah memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan perkembangan zaman yang saat ini itu penting ada kalanya kita harus mengetahui dari beberapa bahasa-bahasa yang bahasa asing lah gitu. Ini sangat penting. Nah, perihal pergeseran makna yang jelas tergantung bagaimana subjektivitas itu menilainya gitu. Makanya ada semacam bentuk penafsiran yang baik ataupun interpretasi yang baik ataupun interpretasi yang tidak baik misalkan. Ataupun overinterpretasi. Salah satu tokoh menyebutnya gitu. Sehingga yang jelas ketika subjek itu menafsirkan secara berlebihan, otomatis makna yang disampaikan itu bergeser. Berbeda dengan
ketika subjek tersebut menafsirkan dengan hal-hal yang sederhana misal. Contohnya misal ya, si A itu memberikan diksi yang sederhana misal, info dengan angka 2 gitu. Misal. Ada yang memberikan penafsiran bahwa dia disebut dengan duta info. Misal. Ini misal. Ada yang langsung menyampaikan bahwa langsung memfoto secangkir kopi dengan mejanya misal. Oh, mereka sudah paham gitu. Tempatnya di situ misal. Tempatnya. Nah, ini memberikan beberapa apa istilahnya ya, pemahaman bahwa pergeseran makna ataupun pergeseran dari suatu bahasa itu tergantung bagaimana individu itu melihatnya di situ. Jadi seperti itu. Nah, lanjut terhadap terus bagaimana misal budaya itu yang tersimbolkan gitu. Ataupun sebelum tersimbolkan. Nah, dari beberapa literatur, karya yang dari Stuthal itu menyebutkan formulasi budaya. Yang mana formulasi budaya ini lebih, kalau bahasa Inggrisnya ya, the formulation of culture gitu. Bahasa Inggrisnya. Nah, dari situ saya mendapatkan bahwa hal yang membentuk suatu budaya itu adalah kehidupan dari setiap individu. Stuthal membahasakan di situ. Nah, sehingga dari budaya itu terbentuklah kebudayaan dari setiap individu itu. Contohnya nih, misalkan si A itu harus aktif di salah satu warkop jam 7 misal. Kalau telat, bisa telat ya Mbak ya. Kalau telat bisa didenda gitu kan. Loh, jangan ketawa lah Mbak. Siap. Jadi dari kehidupan si A ini dengan dia alasan bahwa jam 7 harus berada di tempat ngopi, itu membentuk suatu simbol sehingga melahirkan yang namanya kebudayaan, dan hal tersebut disebutkan kalau bahasanya pakai representasi budaya itu dengan pakai representasi budaya budayanya versinya Hal itu menunjukkan bahwa dia telah berbudaya. Si A telah berbudaya. Berbudayanya itu dengan dia ngopi di warung itu jam 7. Kalau telat sedikit dia bisa didenda misalkan. Artinya adalah yang melatar belakangi adanya budaya itu salah satunya adalah kehidupan. Karena jelas hal itu hal itu dalam literaturnya, dalam diksinya, dalam bukunya dia menjelaskan bahwa kehidupan mereka itu membentuk sebuah pola kebudayaan. Sehingga dari kebudayaan itulah lahir yang namanya budaya di situ. Sehingga yang jelas si A itu seolah-olah akan nggak nyaman ataupun kurang srek ketika dia jam 7 tidak aktif, tidak nimbrung di warkop tersebut. Ataupun jam sekian dia nggak menggambarkan info dengan angka 2 di situ. Oke. Yang lebih elegan apa ya? Yang lebih ngena misalkan. Soalnya gini, ketika kita mengambil diksi yang namanya kehidupan itu membentuk sebuah kebudayaan yang jelas. Contohnya nih, misalkan budaya simposium itu adalah diskusi. Nah, ini kan jelas. Dengan beberapa pendekatan reflektif, intensional atau konstruksi itu kan sudah ada di situ. Nah, semisal dipertanyakan kenapa ada simposium, ini berbeda lagi. Gitu Mas. Paham ya Mas ya? Mungkin bisa dipahami. Karena ketika ataupun organisasi ataupun komunitas yang sudah berbudaya dengan suatu kebudayaan itu, yang jelas dia akan mempertahankan budaya itu. Mungkin contohnya lebih ke ini gitu. Ya, mungkin hanya itulah. Mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan yang lain. Karena yang jelas kita di sini diskusi
bukan membantai. Ketika ada pemantik, itu bukan suatu bentuk budaya dari simposium gitu. Ya, oke lah, bantulah yang lain gitu. Oke. Lebih dalam saya ingin apa ya? Mencoba menerima dari Stroll Hal itu sendiri mengenai kajian budaya. Eh, jadi tadi dari pemantik sudah ditanggapi beberapa hal yang saya pertanyakan di awal. Tapi gini ya, kan tadi contoh-contohnya adalah salah satunya simposium gitu atau komunitas. Kan kalau komunitas itu dalam pengertian secara umum ya. Komunitas kan adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kecintaan atau hobi yang sama gitu. Misal sepeda motor, Mio gitu. Dan kebetulan ada sekumpulan orang-orang yang sama sesuka Mio, maka dia berkumpul lalu menjadi komunitas gitu. Nah, saya ingin menelusuri lebih dalam makna budaya dari pengertian Stroll Hal ini sendiri gitu. Apakah hal ini sendiri mengartikan budaya itu bisa lahir secara individual tanpa harus diikuti secara komunal. Misal satu kebiasaan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang atau intensional itu akan bisa menjadi indikasi terciptanya sebuah budaya gitu. Nah, yang kedua gitu, apa ya? Saya ingin minta penjelasan tentang soalnya saya tadi gak apa ya? Gak sempat dengerin yang pertama itu penjelasan reflektif. Saya minta penjelasan ulang gitu. Oke, itu saja mungkin. Perihal PDKT reflektif itu adalah hal menggambarkan bahwa budaya itu sebagai cermin yang mana memantulkan makna yang benar di situ. Pola kehidupan dari baik individu, komunitas, ataupun apa istilahnya ya, masyarakat dan sebagainya di situ. Jadi memantulkan makna yang benar pada intinya. Budaya itu sebagai cermin di situ. Nah,